Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pangkal keselamatan manusia, kami telah Kau tebus dalam misteri Paskah Kristus yang kami rayakan dengan gembira. Semoga kami dilindungi dan diselamatkan oleh daya kekuatan Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, dan masih merupakan kelanjutan dari bacaan hari kemarin, kita mendengar Yesus yang menghendaki kita sebagai murid-muridnya supaya saling mengasihi. Perintah atau pesan ini sangat mulia, tetapi kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh dan dengan jujur, maka sangat sulit untuk dilakukan. Yesus telah mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia mati agar kita hidup. Ia mengajar kita bagaimana memberi hidup bagi orang lain, yaitu dengan mengasihi. Ia menyebut kita sebagai sahabatnya dan bukan lagi sebagai hamba. Karena hamba tidak tahu
apa yang telah diperbuat oleh tuannya. Tetapi seorang sahabat akan tahu segala sesuatu yang diperbuat oleh sahabatnya. Maka kalau kita telah menjadi sahabat Yesus, hanya akan terjadi jika kita berbuat apa yang diperintahkannya. Kalau kita sungguh adalah sahabat Yesus yang sejati, maka kita tidak akan pernah melupakannya, dan kita akan selalu menjadikan apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia firmankan, apa yang Ia perintahkan sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan kita. Betapa indahnya hidup dengan saling mengasihi sebagai saudara dan sahabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup saling mengasihi tidak mungkin jika tanpa Roh Kudus. Gereja purba hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Segala perbedaan dan perselisihan dibicarakan bersama. Maka bolehlah kita mendengar adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Demikianlah mereka jemaat pertama menyelesaikan persoalan umat di Yerusalem. Cinta kasih menyelesaikan persoalan. Cinta kasih adalah buah roh. Cinta itu tidak memberi beban lebih kepada orang lain. Cinta membawa kesatuan dan kerukunan. Kita sebagai murid-murid Yesus harus hidup dalam semangat ini. Kita saling memberi teladan kepada sesama kita sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Perbedaan adat, tradisi dan budaya hendaknya menyatukan kita dalam kerukunan hidup dan kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus yang mengajarkan kasih kepada kita agar kita rela berkorban untuk sesama adalah ciri corak sebagai murid-murid yang percaya kepada Dia. Dalam hidup hendaknya kita saling mengasihi, bukan saling memusuhi. Yesus Kristus sudah menunjukkan hal tersebut kepada murid-muridnya untuk berani menjadi martir demi mengasihi Dia. Seperti Dia yang tersalib dengan hina demi sahabatnya, yakni manusia yang Ia cintai. Apakah kita takut untuk membantu mereka yang tertindas karena akan dicap mencari muka? Apakah kita takut menolong mereka yang kesusahan karena dianggap mencari perhatian? Apakah kita takut menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran di tengah-tengah banyaknya sesama yang tertindas dan diperlakukan tidak adil karena takut nanti dicap sebagai pemberontak? Marilah para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaklah kasih Kristus selalu menjiwai seluruh kehidupan kita. Dan kalau benar bahwa kasih Kristus sungguh menjiwai seluruh kehidupan kita, maka yakin dan percayalah bahwa kasih itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar nalar kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kekuatan kasih dari Tuhan itu akan memampukan kita untuk bisa melakukan apa saja. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus saling mengasihi, terus bersatu dengan Tuhan kita, dan terus menjadikan kasih-Nya sebagai roh, sebagai inspirasi, sebagai penerang, sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Semoga pada akhirnya kita sungguh-sungguh semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.